Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Berikut adalah video modul 2.3.A.5.2 tentang unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 mengenai praktik conversation kucing karya saya sendiri Lisdani Susnavia, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Kelas 10.217 terdiri atas Bapak Marijo sebagai fasilitator, Bapak Suraji sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri, Lisdani Susnavia, sebagai CGP. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri sebagai coach dan Bapak Heru Junianto sebagai coaching. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat mencatat percakapan kucing dengan alur tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Deskripsi masalah yang akan dibahas adalah Pak Heru adalah guru kelas 4 SD. Dari pengamatannya, ada satu murid yang tidak semangat belajar. Setelah ditanya, ternyata murid tersebut tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Inilah latar belakang Pak Heru mengadakan kucing agar memperoleh jawaban dan solusi yang terbaik. Mari kita simak video kucing untuk supervisi akademik berikut dengan menggunakan alur tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak Heru? Waalaikumsalam, Bu Lis. Alhamdulillah, saya hari ini lumayan sehat. Hanya saja ini, Bu, saya memiliki sedikit problem nih, Bu Lis. Oh, nggih. Kalau boleh saya tahu, Pak, ada problem apa nggih, Pak? Barangkali saya bisa membantu. Begini, Bu, jika Ibu Lis tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar, Bu. Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang Pak Heru harapkan dari percakapan kita nantinya, Pak? Gini, Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bu Lis nanti, saya bisa memperoleh gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, Bu. Oh, nggih. Kalau boleh saya tahu, Pak, memangnya ada masalah apa, Pak Heru? Begini, Bu, saya cerita ya, ada satu murid saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan kalau ada tugas pun jarang mau mengerjakan. Hal itulah yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya ini, Bu Lis. Oh, nggih. Tadi Pak Heru sudah bilang ada satu murid yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Gitu ya, Pak ya? Apakah Pak Heru sudah menelusuri, Pak, penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya, apa sebabnya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Ya. Lalu dari pengalaman Pak Heru, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran jenengan, ya Pak? Begini, setelah saya amati ternyata dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata alasannya adalah anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya bertanya, "Kenapa?" Eee, Dia menjawab, "Bahasa Indonesia itu teksnya terlalu panjang, Pak, jadi membuat saya malas membaca dan mengikuti pelajaran," seperti itu. Itu sih berdasarkan pengamatan saya, Bu. Oh, nggih. Kalau boleh saya simpulkan nggih, Pak, berarti anak ini kurang menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena di dalamnya ada teks-teks yang panjang, gitu nggih, Pak? Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Heru harapkan ada pada murid tersebut, Pak? Kondisi ideal yang saya harapkan tentunya saya menginginkan mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, dengan semangat seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Hmm, Oke, Pak Heru menginginkan anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik, nggih. Nah, kalau begitu, apakah ada nih, Pak, yang bisa Pak Heru lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Ada, Bu, begini, Bu.
Berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar nanti murid-murid itu berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Oke, baiklah. Berarti Pak Heru sudah mengidentifikasi hal ini nggih, bahwa ternyata metode pembelajaran yang jenengan gunakan kurang menarik dan ada rencana langkah yang akan panjenengan terapkan tadi nggih Pak, yaitu menggunakan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, terus memperbanyak ice breaking, dan yang terakhir memilih media pembelajaran yang menarik. Begitu nggih Pak? Nggih, Bu, betul, Bu, betul, Bu Lis. Oke. Apakah ada nih Pak metode yang pernah Pak Heru terapkan di kelas dan memperoleh hasil yang baik Pak? Ada, Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan dan berhasil yaitu saya pernah membuat media pembelajaran yang menarik seperti menyajikan video pembelajaran, kemudian anak-anak saya kelompokkan sesuai dengan minat belajarnya dan juga membuat ice breaking di sela-sela pembelajaran yang menarik agar anak-anak itu senang. Dan ternyata dengan seperti itu, anak-anak itu lebih antusias ketika saya terapkan ini, Bu. Apalagi jika diajak melihat tayangan video, mereka sangat antusias dibanding saat membaca teks yang panjang ataupun mendengarkan ceramah dari saya. Jadi, seluruh murid akan terlibat. Hasilnya, pada saat itu pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tulis. Wah, luar biasa ya Pak Heru. Ternyata metode pembelajaran yang pernah jenengan terapkan ini berhasil membuat murid-murid mampu mengikuti pembelajaran dengan baik ya Pak ya. Dengan cara tadi ya, membuat media pembelajarannya jadi menarik, terus mengelompokkan anak sesuai dengan minat belajarnya, dan membuat ice breaking di sela-sela pembelajaran. Apalagi tadi nggih, pembuatan videonya ya Pak ya, mampu merangkul anak untuk belajar dengan baik. Wah, bagus Pak. Nggih, Bu, alhamdulillah. Ya. Nah, begini nih Pak, eee, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Heru, seberapa besar tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar murid, Pak? Kalau saya berikan peringkat nih, Bu, menurut saya itu antara 8 sampai dengan 9, Bu. Wah, angka yang sangat tinggi ya Pak ya, mendekati sempurna. Nggih, Bu, benar, Bu. Kalau begitu, selanjutnya apa saja nih Pak rencana yang akan Pak Heru lakukan dan bagaimana nanti kira-kira langkah-langkahnya Pak? Begini, Bu, langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diiringi dengan kegiatan speaking yang sangat menarik. Kemudian selanjutnya saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Bu. Wah, baik Pak. Jika boleh saya simpulkan nih Pak ya, berarti ada dua hal yang akan jenengan lakukan tadi nggih. Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan ice breaking. Terus yang kedua, mengupdate informasi yang berhubungan dengan cara mengajar yang berpihak pada murid. Gitu nggih Pak? Cepat sekali, Bu Lis, nggih. Nah, kira-kira nih Pak, siapa yang bisa membantu Pak Heru dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Pak? Karena luar biasa bagus rencananya jenengan ini. Nggih, Bu, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, yang pertama adalah kepala sekolah saya, yaitu Bu Diwahyuni, kemudian rekan-rekan sejawat yang memang setiap hari bersama saya, dan satu lagi, Bu, saya juga akan mengkomunikasikan hal ini kepada wali murid atau orang tua murid, Bu. Baik, Pak. Berarti ada 3 pihak tadi ya, Pak ya, yaitu ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Gitu nggih? Nggih, benar, Bu, itu. Oke, Pak. Kalau begitu, kira-kira Pak Heru butuh waktu berapa lama untuk dapat merealisasikan rencana ini, Pak?
Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Rencana ini saya akan terapkan secepat mungkin. Tapi nggih itu, Bu, mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang agak lama nggih, karena semuanya tidak bisa instan nggih, Bu, nggih. Betul, Pak. Nah, kapan nih, Pak, bisa dimulai melaksanakan rencana baik ini kira-kira? Kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid, segera mendapatkan hak belajar mereka dengan baik, sehingga pembelajaran yang sesuai dapat diperoleh murid maupun saya sebagai Wah, sip, Pak. Kemudian, komitmen seperti apa yang akan jenengan lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Untuk komitmen, saya akan mencoba konsisten secara terus-menerus, Bu. Belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga berbagi praktik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah saya, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya nanti di kelas akan selalu dirindukan oleh anak-anak saya. Oke. Iya, baik Pak. Berarti ada 3 komitmen yang jenengan pegang nggih Pak, yaitu belajar dengan mengupdate informasi penting, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang terakhir ini berbagi praktik baik dengan guru hebat di dalam dan dari luar sekolah. Keren Pak. Selanjutnya nih Pak, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan Pak untuk rencana ini Pak? Kalau berbicara tentang dukungan di sekolah saya, untuk dukungan sarana prasarana dan juga moral sudah saya dapatkan, Bu, baik dari kepala sekolah maupun dari teman sejawat. Barangkali dukungan internal dari diri saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya, Bu. Oke, baiklah Pak Heru. Semoga rencana panjenengan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, amin, Bu. Oke, nah kira-kira bagaimana nih Pak perasaan Pak Heru setelah kita berbincang sejenak tadi? Hmm. Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Sekarang saya merasa lega dan senang sekali rasanya saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan saya, dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Heru sampaikan? Saya rasa cukup, Bu Lis. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Nggih Pak, sama-sama. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita Pak Heru. Semoga kita bisa terus berbagi ya Pak ya. Nggih, Bu, nggih. Oh iya, jangan lupa nanti kabari lagi setelah pertemuan jenengan dengan anak-anak nanti ya Pak ya. Iya, Bu, akan saya ceritakan nanti, Bu Lis. Nggih, sukses Pak Heru. Amin, Bu. Terima Nggih, kasih, Bu. assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian video coaching supervisi klinis untuk akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.